Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aufa, NIM 19502-122. Saya perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah tafsir dan hadis ekonomi. Di sini kami akan membahas mengenai ayat-ayat tentang konsep hibah, sedekah, zakat, dan peranannya dalam pembangunan ekonomi. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan teman saya. Yang pertama yaitu ada Siva Putri Pitaloka, NIM 8. Yang kedua yaitu saya Nabila Aufa, NIM 22. Dan yang ketiga yaitu Meina Siti Anissa, NIM 40. Yang pertama yaitu redaksi dan terjemah ayat dan hadis. Di sini saya akan membacakan Quran Surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum. Wallahu sami'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra min amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk merdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Pada poin B yaitu kata kunci. Yang pertama ada surat At-Taubah ayat 103 yaitu Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Terdapat pendapat mengatakan yang dimaksud adalah zakat yang wajib dikeluarkan, dan pendapat lain mengatakan ini merupakan sedekah yang hanya diwajibkan atas orang-orang yang mengakui kesalahannya tersebut, karena setelah penerimaan taubat mereka, lalu mereka menawarkan harta kepada Rasulullah, sehingga turun ayat ini yang memerintahkan Rasulullah untuk mengambil sebagian harta mereka dan bukan seluruhnya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, yakni kamu membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka, wahai Muhammad, dengan sedekah yang diambil dari mereka. Makna pembersihan di sini adalah menghilangkan bekas-bekas dosa yang masih menempel pada mereka. Adapun pensucian adalah pembersihan yang lebih lagi. Washolli alaihim, dan mendoalah untuk mereka, yakni berdoalah bagi mereka setelah kami mengambil sebagian harta mereka. Inna sakanu sholataka lahum. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Kata kuncinya di sini adalah yang pertama, kebajikan ialah apabila jiwa terlebih dahulu diisi dengan iman, dibuktikan dengan kasih sayang kepada manusia. Yang kedua, ayat ini menegaskan bahwa kebajikan atau ketaatan yang mengantar kepada kedekatan kepada Allah SWT bukanlah dalam menghadapkan wajah dalam sholat ke arah timur dan barat tanpa makna,
Tetapi kebajikan adalah yang mengantar kepada kebahagiaan dunia akhirat, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain yang disebutkan ayat ini. Yang ketiga yaitu kebajikan yang sempurna bukan hanya dalam bentuk sholat saja, tetapi nilai kebajikan dari sholat itu yang tersimpulkan dalam amal nyata. Yang keempat yaitu kehidupan manusia di dunia ini adalah mata rantai dari ikatan janji, baik janji dengan Tuhan maupun janji kepada sesama makhluk. Maka orang yang beriman belumlah mencapai kebajikan meskipun ia telah salat, berzakat, berderma jika ia tidak teguh memegang janji. Yang kelima yaitu Allah SWT memberikan penghargaan yang tinggi kepada orang-orang yang memiliki sikap sabar, yaitu tabah, menahan diri dan berjuang dalam mengatasi kesulitan hidup dan aneka cobaan hidup dengan tetap menguatkan hatinya kepada Allah SWT. Ketahuilah bahwasanya tidak kurang dari 98 ayat di Al-Quran yang menyebutkan keutamaan sabar. Untuk poin C yaitu asbabun nuzul atau asbabul wurud, kapan dan peristiwa. Yang pertama yaitu ada Quran surat Al-Baqarah, surat At-Taubah ayat 103, yaitu menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah dan segolongan orang-orang lainnya. Mereka merupakan kaum mukminin dan mereka pun mengakui dosa-dosanya. Jadi setiap orang yang ada seperti mereka adalah seperti mereka juga dan hukum baik. Mereka mengikat diri dengan di tiang masjid. Hal ini mereka lakukan ketika mereka mendengar firman Allah SWT yang diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang tidak berangkat berjihad sedangkan mereka tidak ikut berangkat. Lalu mereka bersumpah bahwa ikatan mereka itu tidak akan dibuka melainkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Kemudian setelah ayat ini diturunkan, Nabi kemudian mengambil 3 harta mereka, kemudian menyedekahkannya, kemudian mendoakan serta sebagai tanda bahwa taubat mereka telah diterima. Yang kedua yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Quran surat Al-Baqarah ayat 177 menurut Ar-Rabi'i Qatadah, sebab turunnya ayat ini adalah kaum Yahudi beribadah kepada menghadap ke arah barat, sedang Nasrani menghadap ke arah timur, dan masing-masing golongan mengatakan bahwa golongannya lah yang benar dan golongan lain salah dan dianggap tidak berbakti atau berbuat kebajikan. Maka turunlah ayat ini untuk membantah pendapat dan persangkaan mereka. Untuk menurut tafsir Kemenak Republik Indonesia, ayat ini bukan saja diturunkan kepada umat Yahudi dan Nasrani, tetapi mencakup juga semua umat yang menganut agama-agama yang diturunkan dari langit termasuk umat Islam. Pada ayat ini Allah menjelaskan kepada semua umat manusia bahwa kebajikan itu bukanlah sekedar menghadapkan muka kepada suatu arah yang tertentu, baik ke arah timur maupun ke barat. Tetapi kebajikan yang sebenarnya ialah beriman kepada Allah dengan sesungguhnya. Iman yang bersemayam di lubuk hati yang dapat menenteramkan jiwa, yang dapat menunjukkan kebenaran dan mencegah diri dari segala macam dorongan, hawa nafsu dan kejahatan. Yang ketiga yaitu Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah bahwa Rasulullah SAW mengirimkan pasukan senjata. Mereka mendapat kemenangan dan ghanimah. Setelah selesai peperangan, datanglah orang-orang miskin meminta bagian. Maka turunlah ayat ini, Quran surat Az-Zariyat ayat 19, sebagai penegasan bahwa pada harta ghanimah terdapat bagian kaum fakir miskin. Yang keempat yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 274. Asbabun nuzul tentang ayat ini adalah berkenaan dengan orang-orang yang menginfakkan kudanya untuk perang fisabilillah. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim dan dari Yazid bin Abdillah bin Ghorib dari bapaknya yang bersumber dari kakeknya. Yazid dan bapaknya Abdullah adalah perawi majhul yang tidak dikenal. Itu saja dari kelompok kami, dari pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Siva Putri Pitaloka, NIM 8 dari kelompok 6 kelas MBS 3A ingin mempresentasikan makalah dari kelompok kami. Quran Surah Az-Zariyat ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Hadis tentang sedekah. Mana qasad sadaqatum mim malin. Artinya, sedekah itu tidak mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Kata kunci Quran Surah Az-Zariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Al-sa'il, yakni orang fakir yang tidak memiliki apapun, kemudian meminta bantuan dari orang lain. Al-mahrum, yakni orang yang tidak mau bekerja namun dia menolak untuk meminta-minta, sehingga dianggap orang lain sebagai orang yang tidak butuh bantuan, sehingga tidak ada orang yang bersedekah padanya. Uraian ayat dan hadis serta korelasinya dengan ekonomi. Konsep implementasi zakat. Zakat dan dasar pelaksanaannya menurut bahasa atau lugat. Zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan, atau bertambah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Peran zakat terhadap perilaku konsumen. Allah mewajibkan zakat agar nilai kesempurnaan ini berada pada jiwa manusia sebagai akibat dari akhlak dermawan dan ruh berbuat kebaikan. Sementara itu, pakar ekonomi Islam Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa zakat harta yang dapat menjadi sumber potensi untuk menghapus kemiskinan. Lebih lanjut, Qaradawi menjelaskan bahwa menurut prinsip Islam, kekayaan harus menyandang sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala yang dianugerahkan oleh Tuhan. Zakat dan sistem sosial ekonomi Islam. Menurut pandangan Islam, kehidupan yang baik tidak mungkin tercapai hanya dengan mengandalkan kehidupan material saja, melainkan juga ditentukan oleh pemuasan kebutuhan spiritual, ketenangan jiwa, kelapangan dada, dan ketentraman hati. Orang yang memiliki cukup makanan enak, kendaraan mewah, pakaian yang megah, itu belum tentu berhasil mencapai kehidupan yang baik. Oleh karena itu, kebahagiaan dalam Islam tidak semata-mata bersifat hedonisme materialistik. Namun demikian, Islam tidak bermaksud menolak kehidupan dunia, tetapi meletakkannya secara proporsional. Jadi, sistem sosial Islam sangat menekankan keseimbangan yang adil antara individu dan masyarakat. Sistem sosial Islam tidak menganiaya masyarakat, seperti yang dilakukan oleh kaum kapitalis. Tidak pula menganiaya hak-hak dan kebebasan individu sebagaimana yang dilakukan kaum Marxisme, tetapi pertengahan di antara keduanya. Ia tidak menyia-nyiakan dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan. Islam telah memberikan hak masing-masing dari individu dan masyarakat secara utuh dan menuntut penunaian segala kewajiban. Ekonomi berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia, termasuk kegiatan amaliyah yang berhubungan dengan harta, yaitu zakat. Dan zakat itu sendiri merupakan ibadah yang secara langsung sangat erat kaitannya dengan ekonomi. Zakat sangat banyak bermanfaat bagi ekonomi suatu negara, di mana zakat dapat menambah pendapatan masyarakat miskin,
pada suatu negara dan mereka dapat membeli barang-barang kebutuhan pokok sehingga meningkatkan permintaan terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mainan Siti Anissa, NIM 1950210040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ayat-ayat tentang konsep hibah, sedekah, zakat, dan peranannya dalam pembangunan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan redaksi dan terjemah ayat dan hadis yang keempat, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 274 yang berbunyi alladzina yanfikuna amwalahum bilaili wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ujruhum inda rabbihim wa khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun, yang artinya orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Yang kedua, yakni hadis tentang hibah yang berbunyi la yahilul lirajuli ang yuhtiya atiyatan aw hibatan summa yarji'a fiha ila walida fiha yu'ti waladah, yang artinya tidak diperbolehkan bagi seorang yang memberikan pemberian atau hibah kemudian ia menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Abu Dawud. Yang ketiga yakni yang kandungan nilai hukum dan hikmah dari ayat tersebut ataupun hadis tersebut. Isi kandungan surat At-Taubah ayat 103 yang pertama yaitu perintah untuk membayar zakat. Yang kedua, zakat berfungsi untuk mensucikan harta yang kita miliki. Yang ketiga yaitu dalil yang menunjukkan Asmaul Husna Allah As-Sami, Maha mendengar. Hikmah dari zakat tersebut antara lain: yang pertama, mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. Yang kedua, pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan dai yang berjuang. Yang ketiga, dan berdakwah dalam rangka meningkatkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang kelima, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang keenam, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Yang ketujuh, untuk mengembangkan potensi umat. Yang kedelapan, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. 9. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Yang kedua yaitu isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 144. Yang pertama, kebajikan ialah pembela jiwa. Kebajikan ialah apabila jiwa terlebih dahulu diisi dengan iman, dibuktikan dengan kasih sayang kepada muslim. Maka orang yang beriman berjumlah mencapai kebajikan meskipun ia telah sholat, zakat, berdema, jika ia tidak teguh memegang janji. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.